Halo Sobat Sukses, salam hebat luar biasa. Saya Justinus Bobi Setiawan, sahabat mindset kehidupan Anda. Kali ini saya akan membahas satu topik yang sering dialami oleh orang muda, yaitu tentang kemalasan. Nah, saya ingin memberikan 3 jurus cara mengatasi kemalasan. Apakah teman-teman itu sering merasa malas? Atau bahkan teman-teman dicap sebagai seorang pemalas? Gak enak kalau kita dicap sebagai seorang pemalas. Maka kita harus atasi kemalasan itu. Malas itu sebenarnya wajar teman-teman. Kalau malas itu berlebihan dan bersifat mengganggu, perlu kita atasi. 3 jurus mengatasi malas. Jurus yang pertama, harus memiliki motivasi. Motivasi itu ada 2 teman-teman, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena pengaruh dari luar diri kita. Nah, contoh motivasi intrinsik ini, ketika kita sedang mengerjakan suatu tugas, kita sangat bergairah, kita sangat semangat. Apalagi ketika kita mencapai tujuan hidup kita, kita pun juga penuh semangat untuk mencapainya. Nah, motivasi intrinsik ini sangat baik sekali teman-teman. Perlu kita pertahankan dan kita tingkatkan. Salah satu cara meningkatkan motivasi intrinsik, salah satunya dengan membuat tujuan hidup. Nah, tujuan hidup yang 80% akan berhasil dicapai akan saya jelaskan pada video berikutnya. Cara lainnya yaitu dengan membayangkan pekerjaan yang akan teman-teman kerjakan yang rasa-rasanya membuat malas dengan pengalamanmu yang bersifat positif atau menyenangkan yang pernah kamu lakukan. Nah, misalnya nih, teman-teman itu pengen mengerjakan tugas kuliah atau PR sekolah, tapi rasanya sangat malas sekali. Coba bayangkan aktivitas mengerjakan PR itu dengan seorang gebetan Anda di sebelah itu menemanimu. Nah, asosiasikan pengalaman yang menyenangkan itu dengan aktivitas yang akan teman-teman kerjakan. Buatlah, simulasilah semirip mungkin dengan pengalaman yang menyenangkan itu. Lalu bagaimana caranya menumbuhkan motivasi ekstrinsik itu? Caranya cukup mudah teman-teman. Salah satunya dengan memberikan reward and punishment pada diri kita sendiri. Misalnya ketika kalian itu berhasil menyelesaikan suatu tugas atau PR kuliah misalkan, kamu membuat reward bagi dirimu sendiri, misalkan dengan jalan-jalan, nonton film, beli es krim, atau bermain game dan lain sebagainya, sesuatu yang membuat kamu senang dan merasa ini adalah sebuah penghargaan atas capaian pribadi saya. Lalu yang kedua, kita memberikan punishment atau hukuman pada diri kita apabila kita belum berhasil menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas tertentu. Misalnya, kalian belum selesai mengerjakan tugas kuliah atau gagal di dalam ujian, maka diberikan punishment pada diri kita. Oh, kalau saya gagal ujian, saya tidak ingin makan malam hari ini. Atau misalkan pada ulangan semester ini saya gagal, maka saya harus merusak HP saya. Nah, buatlah punishment itu sebisa mungkin ya berat ya. Jadi kita takut untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Jurus yang kedua, menggunakan teknik Kaizen. Teknik ini diadaptasi dari kebiasaan orang Jepang yang terkenal dengan etos kerja dan disiplin yang tinggi. Teknik Kaizen, kata Kaizen terdiri dari 2 kata,
Yang pertama kai yang berarti berubah, zen yang berarti kebijaksanaan. Apabila itu disatukan, memiliki makna yang kurang lebih seperti ini. Manusia itu bisa berubah secara perlahan dan penuh kebijaksanaan. Nah, teknik ini sering disebut dengan teknik 1 menit. Maksudnya apa sih teknik 1 menit itu? Nah, maksudnya seperti ini. Kita melakukan suatu aktivitas secara konsisten selama 1 menit di waktu yang sama setiap harinya. Contoh, kita ingin membaca buku. Ya, membaca buku selama 1 menit itu di jam 7 setiap harinya. Maka kita melakukan aktivitas baca buku itu setiap hari di jam 7 malam. Sama terus. 1 menit, 1 menit, 1 menit. Nah, teknik ini teman-teman melatih kita untuk bertanggung jawab karena kita dilatih untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang sedikit atau kecil ini secara tuntas. Setelah itu kita akan merasa ketagihan untuk mengerjakan aktivitas atau pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya atau lebih menantang. Nah, misalnya teman-teman, ketika baca buku selama 1 menit, ya teman-teman bisa menambahnya ketika sudah selesai 1 menit. Misalkan menjadi 10 menit, besok 15 menit, terus ditingkatkan lagi. Nah, teman-teman, di sini kuncinya ketika kita melakukan aktivitas dengan teknik ini, kita harus benar-benar fokus dan tanpa ada gangguan. Kita harus serius juga. Nah, teman-teman, di dalam melakukan teknik ini itu juga diperlukan kedisiplinan dan kekonsistenan. Ya, teman-teman, ketika kita disiplin dan konsisten melakukan aktivitas ini secara terus-menerus dalam waktu yang sama, sedikit demi sedikit akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, di sini ada kata-kata bijak. Lebih baik mengerjakan sedikit demi sedikit tetapi rutin daripada dalam satu waktu dengan tugas atau kegiatan yang begitu besar dan kita tidak mampu optimal untuk mengerjakan tugas tersebut. Jurus yang ketiga, olahraga dan istirahat yang cukup. Ketika kita berolahraga, tubuh kita akan mengalami reaksi hormonal sehingga tubuh kita menjadi lebih bersemangat dan bergairah untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya. Selain itu, olahraga juga memberikan dampak positif bagi kesehatan jasmani dan jiwa kita. Bentuk olahraga secara sederhana bagi kaum rebahan atau mengatasi rasa malas, secara khusus olahraganya nanti akan saya buatkan video selanjutnya. Berikutnya, istirahat yang cukup itu sangat penting sekali bagi diri kita. Kita sudah melakukan berbagai aktivitas yang menguras energi, saatnya kita cas kembali energinya sehingga besok lebih kuat, lebih bersemangat ketika menjalani aktivitas. Istirahat yang cukup sangat banyak manfaatnya. Beberapa manfaat misalnya meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, lalu meningkatkan metabolisme tubuh kita dan mempertajam daya ingat kita, serta manfaat positif lain untuk kesehatan jasmani maupun psikologis kita. Nah, teman-teman, berapa sih anjuran istirahat yang cukup? Istirahat yang cukup kurang lebih 7 hingga 9 jam dalam sehari. Begitu teman-teman, video 3 jurus cara mengatasi malas dari saya. Semoga membantu Anda dalam mengatasi rasa malas dan menyelesaikan masalah Anda sebagai seorang pemalas. Silahkan share video ini, subscribe, dan silahkan komen di kolom komentar
Semoga video ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, salam hebat luar biasa.